Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Kalimat puji yang paling sempurna itu hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Karena dialah pencipta yang maha sempurna, yang patut disembah dan dipuji. Zat satu-satunya kita mengarahkan wajah, hati, dan pengabdian kita, dialah Allah Subhanahu wa taala. Zat satu-satunya kita mengarahkan seluruh ibadah kita, baik ibadah itu dalam bentuk ucapan, perbuatan, maupun apa yang ada di dalam hati kita. Karena Allah Subhanahu wa taala telah memberikan kita nikmat yang sangat-sangat banyak. Yaitu, dan dari sekian banyak nikmat ini yang paling tinggi nilainya dan paling berharga buat kita adalah nikmat Islam dan iman. Karena dengan nikmat Islam dan iman inilah sehingga kita mengenal Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kita bisa mengenal kepada siapa kita mengimani dan kepada siapa kita bersyukur dengan nikmat Islam dan iman ini. Kemudian salam dan salawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, beserta sahabatnya, beserta orang-orang yang mengikuti beliau hingga akhir zaman dengan baik. Alhamdulillah, malam ini kita kembali berkumpul untuk bermajelis, untuk saling mengingatkan, untuk saling nasihat-menasihati tentang Allah dan nikmatnya dan kewajiban kita untuk bersyukur. Alhamdulillah, judul yang kami pilih untuk malam ini adalah air. Air adalah salah satu nikmat Allah yang harus disyukuri dan dijaga. Kenapa kita selalu saling mengingatkan untuk menasihati, untuk mengingatkan tentang nikmat-nikmat Allah ini? Karena di dalam Al-Baqarah ayat 102 ayat Allah telah berfirman, "Fadhkuruni adzkurkum washkuruli wala takfurun." Maka ingatlah kepadaku, aku pun akan mengingatmu, dan bersyukurlah kepadaku, dan janganlah kamu ingkar atau janganlah kamu kafir. Jadi mari kita saling mengingatkan satu sama lain tentang nikmat-nikmat Allah ini. Tentang Allah yang telah memberi kita nikmat sangat banyak, dan kita untuk senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan apabila kita ingin menghitung nikmat Allah ini, kita tidak akan mampu menghitungnya. Sebagaimana Allah berfirman di surat An-Nisa ayat 18 ya. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha innallaha laghafurur rahim. Dan jika kamu ingin menghitung nikmat Allah, niscaya kamu tidak akan mampu menghitungnya. Sungguh Allah benar-benar Maha Pengampun, Maha Penyayang, lagi Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Innallaha laghafurur rahim. Allah sebutkan pakai lam taukid ya, laghafurur rahim. Allah sudah innallah, sesungguhnya Allah laghafurur rahim. Benar-benar sungguh-sungguh Allah itu Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Nah, pada kesempatan ini kita akan membahas tentang air ya. Dalam bahasa Al-Quran itu disebutkan air ini penyebab kehidupan atau awal dari kehidupan. Air ini adalah senyawa atau elemen sebagai mula kehidupan, yang dimana kehidupan itu berasal di bumi ini. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Anbiya surah yang 21 ayat 30. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Awalam yaral ladzina kafaru annas samawati wal arda kanata ratqa fafataqnahuma waja'alna minal ma'i kulla syai'in hayyi afala yu'minun. Dan apakah orang-orang kafir tidak mengetahui bahwasanya langit dan bumi itu keduanya dahulu adalah suatu yang padu.
Jadi ini mungkin sejalan dengan teori Big Bang ya. Jadi dari satu kemudian berpecah, meledak. Kemudian kami pisahkan antara keduanya, dan dari air kami jadikan segala sesuatu yang hidup. Maka mengapakah mereka tidak juga beriman? Di Al-Quran tidak kurang Allah itu menyebutkan 200 kali kata-kata air ini. Kata air. Baik kata itu ma, ainun, uyun, ma arti air, ainun, uyun mata air, kemudian bahar, laut, kemudian apalagi anhar, anhar, sungai, kemudian yunabiu, mata air ya, jadi air yang bersumber, jadi yunabiu atau mata air. Jadi air dalam pandangan Al-Quran adalah anugerah ilahi yang sangat vital. Jadi bagi semua makhluk untuk kehidupannya. Jadi di Al-Quran sendiri Allah sudah lukiskan, dibahasakan bahwa air itu adalah sesuatu yang vital untuk kehidupan makhluk. Dalam Al-Quran disebutkan juga bahwa air adalah elemen yang diturunkan dari langit untuk memberikan kehidupan dan kesuburan bagi bumi. Jadi beberapa ayat menyatakan bahwa air adalah berkah yang diberikan secara seimbang dan terukur. Kalau yang seimbang dan terukur ini sekarang barangkali konsepnya itu yang bisa membahasakan itu water balance atau neraca air. Suatu konsep atau model untuk mengukur air yang masuk dan air yang keluar sehingga bisa dihitung, diestimasi berapa air cadangan air yang tersisa di dalam suatu model kita, di dalam sebuah sistem, baik itu waduk, reservoir, kemudian suatu ekosistem, bahkan kota ya, seharusnya ada water balance analysis dalam suatu kota itu gitu. Jadi dia bisa mengestimasi berapa sih persediaan air, jadi bisa hitung berapa itu sebetulnya air yang bisa tersedia untuk dalam setahun atau diprediksi untuk beberapa tahun ke depan dengan menggunakan model ini. Nah, di dalam surat Al-Mu'minun surah 23 ayat 18 itu Allah berfirman, wa anzalna minas sama'i ma'an biqadarin fa askannahu fil ardi wa inna ala dhahabin bihi laqadirun. Dan kami turunkan air dari langit dengan suatu ukuran. Jadi disebut ukuran. Nah, ini paling kena ini konsep water balance tadi itu. Suatu ukuran, lalu kami jadikan air itu menetap di bumi dan pasti kami berkuasa untuk melenyapkannya juga. Jadi air turun dari bumi dalam bentuk presipitasi ya, dalam bentuk salju, dalam bentuk hujan, dalam bentuk embun, turun di permukaan, ada yang ada menjadi di reservoir, ada di waduk, ada di kolam, kemudian ada yang masuk ke dalam tanah menjadi air soil water, air tanah, kemudian masuk lagi ke bawah ke aquifer, air groundwater. Nah, ini semua itu dibuatkan model yang bisa menyatakan bahwa air ini terukur ya dengan itu tadi water balance ya, dengan neraca air. Air sebagai permulaan kehidupan. Dari air muncul mikroorganisme dan kemudian berkembang jadi organisme. Jadi kalau tadi kita sebutkan air sangat vital dengan kehidupan, penjelasan ilmiahnya itu karena air itu sebagai pelarut universal. Jadi di dalam kalau dari pandangan kesehatan Pak Latif, garam, gula dan mineral itu bisa larut dengan air dan ditransportasikan di dalam tubuh mikroorganisme itu dengan air. Jadi disampaikan dari satu organ ke organ yang lain. Kemudian untuk reaksi metabolisme juga butuh air ya. Mengantarkan oksigen zat-zat kimia di dalam sel dan organisme itu bisa dilakukan dengan air tadi. Kemudian air dalam reaksi biokimia yaitu hidrolisis untuk memecah rantai kimia ya. Kemudian sintesis protein, pembentukan ATP, adenosin trifosfat. Ini molekul utama, molekul untuk energi utama sel. Kemudian tanpa air juga di dalam tubuh kita ini menstabilkan suhu kita. Bayangkan kalau tidak ada air, kita tidak berkeringat, panas ya. Jadi air punya kapasitas untuk menyerap dan melepaskan panas. Jadi dia bisa meregulasi suhu dan stabilitas
di tubuh organisme atau makhluk hidup. Kemudian air juga ya penting tadi dalam peran air dalam transportasi zat organisme, struktur dan fungsi sel, karena 80-90% dalam struktur sel organisme makhluk hidup itu adalah terdiri dari air. Baik itu dinding sel juga dia butuh air untuk mengatur itu keluar masuknya zat dari sifat hidrolifiknya sama hidrofobiknya untuk mengatur keluar masuknya zat cair di dalam sel. Kemudian air sebagai komponen ekosistem dan siklus hidrologi tadi kita sudah bahas. Ekosistem kalau misalkan ekosistem air tawar, sungai, ekosistem laut, air sangat berperan penting di sini. Kenapa? Di situ tempat hunian atau tempat habitat banyak makhluk hidup. Ya. Mereka berkembang biak, makan di situ, berkembang biak di situ. Jadi dia bagian dari ekosistem. Dan siklus hidrologi, air ini mengatur siklus hidrologi dunia, mulai daripada penguapan, evaporasi, evapotranspirasi, akhirnya jadi menguap di langit dan terbentuk presipitasi, hujan dan turun hujan diturunkan ke bumi. Nah, masalahnya air sebagai medium hidup, tempat hidup juga, itu tadi sudah singgung dari ekosistem. Nah, kalau untuk manusia, saya pikir penjelasan tidak usah ilmiah kayak tadi. Kita udah rasakan berapa hari bagaimana repotnya kita, bagaimana menderitanya kita kalau tidak ada air. Kita udah cari air ke sana kemari, biaya yang ekstra karena kita mesti bayar karena tidak ada air. Adapun kita dapat air yang kualitasnya tidak bagus, tidak sebagus kalau air pam atau air ledeng. Ini semua secara fakta kedekatan kehidupan kita sehari-hari, betapa pentingnya air ini untuk kita. Jadi air itu ya tadi kita butuh untuk mandi, untuk minum, untuk transportasi. Nah, kalau airnya tidak baik kualitasnya, kalau kita minum ya kita bisa kena penyakit. Jadi air juga berfungsi untuk sanitasi dan kesehatan publik. Kemudian yang paling penting lagi, air ini samping itu adalah untuk pertanian, industri, penyediaan energi ya, untuk PLTH, pembangkit listrik tenaga hidro, air, mikrohidro kalau yang di atas agak ke hulu. Kemudian berfungsi dalam pembangunan infrastruktur, lingkungan sosial dan budaya. Kemudian yang tidak kalah pentingnya, air juga berfungsi dalam hal untuk mitigasi dan adaptasi. Kalau untuk dalam kaitannya dengan iklim global. Nah, sekarang beberapa kondisi yang perlu kita tahu secara ilmiah bahwa 71% di permukaan bumi ini ditutupi air. Tapi hanya 2% air itu berupa air tawar. Ya, yang catatan yang ditulis Wallace di uninhabited earth, yaitu bumi yang tak dapat dihuni. Jadi dia membuat prediksi berdasarkan fakta-fakta di masa berdasarkan data pemodelan. Dia memperkirakan kalau perilaku manusia masih seperti ini, karena jumlah air itu tadi kita udah dengan perhitungan dengan model jumlah air itu tetap, sementara jumlah manusia terus bertambah dan pola hidup manusia ini banyak yang tidak ramah terhadap air. Jadi air itu dari 71% yang di permukaan bumi, hanya 2% yang berupa air tawar. Ya, 1% yang bisa diakses. Ada data yang mengenai sini ya. Kurang ya, lebih sedikit 2% air tawar bisa diakses 1%. Nah, sebagian besar dari yang 1% itu, yang 2% tadi itu terjebak di dalam es
Nah, jadi menurut hitungan National Geographic itu hanya 0,007% yang tersedia untuk manusia di planet ini. 0,007%, jadi 7/1000%. Diperserah 7/100.000 ya. Jadi kalau hitungannya gitu. Nah, dari yang 0,07 itu 7-80% itu digunakan untuk produksi pangan dan pertanian, dan 10-20% untuk industri. Jadi sementara jumlah manusia semakin bertambah. Ya kalau untuk kita coba perhatikan saat tahun lalu ini kan disebut water shortage sebetulnya, kekurangan air, periode water shortage atau masa stres air ini ketika lama hujan tidak turun. Seharusnya daerah-daerah aliran sungai itu misalkan dia bisa menampung air. Tapi apa terjadi ketika ada perubahan land use land change. Jadi ada perubahan penggunaan lahan. Nah, jadi alih fungsi. Kemudian kalau di sana di Maros barangkali ada gunung-gunung kars yang dihancurkan untuk buat semen. Nah, itu sebuah ekosistem yang bisa menyerap air ketika musim hujan dan melepaskan air ketika musim kemarau. Jadi kalau misalkan air itu tetap aja turun ya Allah turunkan. Tapi sekarang ketika Allah turunkan kita bisa manfaatkan tidak? Kita buat rusak tempat-tempat yang bisa menampung air. Sehingga bayangkan karena kita mengejar logam-logam mulia, kita abaikan, kita habiskan gunung, kita rusak tanah, kita rusak vegetasi di mana vegetasi itu bisa menyimpan air. Sebanding tidak di negara sana yang pendana itu investor berasal dari sana, presidennya bilang, kami dulu yakin bahwa emas yang sebenarnya itu yang logam kuning, tapi sekarang kami yakin bahwa emas yang sebenarnya itu sungai yang bersih, gunung yang hijau. Sementara dia merusak di negara lain. Nah, kalau misalkan sekarang kita punya emas, banyak sekarang emas kita, umpamanya sekarang banyak emas kita, tapi tidak ada air, kita mau beli apa? Kita menggunakan apa? Kita mau minum itu emas? Tidak tuh. Sehingga ada sebutan istilah blue gold, emas biru. Kedepan itu ketika air semakin kurang, tadi kita udah lihat penjelasannya bahwa 0,007% itu di 70-80 untuk pertanian pangan, kemudian 10-20 untuk industri. Itu semakin berkurang manusia. Meskipun ini terjadi di Kapstad, di Cape Town, disebut dengan day zero. Pada hari itu Maret 2018 tidak ada air di waktu itu tempat itu, sehingga mereka ribut, hampir terjadi keributan. Jadi, kemudian pemerintah mengatur penggunaan air dijatah sampai per hari segini karena susahnya. Meskipun perumahan apartemen dibangun sebagus-bagusnya di Indonesia, kalau air tidak ada mau apa? Pasti suatu saat ditinggal juga itu. Pasti akan kita tinggalkan. Dan saking pentingnya air dan isu air ini, Jenderal Gatot Nurmantio sudah sebutkan dalam bukunya Proxy War. Bergeser itu isu perang nanti dari isu perang minyak menjadi isu perang air. Karena susahnya orang mengakses air nanti. Mungkin ada di satu tempat yang airnya berlimpah, tapi karena tidak ada tempat-tempat untuk bisa menangkap air atau menambah air, akhirnya terjadi banjir. Ketika kemarau terjadi kekeringan. Nah, inilah gejala seperti itulah yang terjadi. Gejala-gejala seperti ini. Nah, ini telah Allah peringatkan di dalam Al-Quran bahwa jadi nikmat yang Allah berikan yang sangat besar ini juga besar tanggung jawabnya. Allah telah peringatkan di dalam surah Rum. Dhaharal fasada fil barri wal bah bima kasabat aydin nasi liyudhiqahum ba'dalladzi amilu la'allahum yarji'un. Telah tampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan karena perbuatan tangan manusia, supaya Allah membuat mereka merasakan sebagian akibat perbuatan mereka, agar mereka kembali ke jalan yang benar. Ini kita kadang-kala karena keserakahan kita merusak alam, yang justru sebetulnya alam itulah sudah memberi kita banyak hal. Cuma kita tidak bersyukur, kita rusak.
Nah, itulah yang terjadi biasa kadang-kala yang dikuliah ya, pembangunan berwawasan lingkungan ya, gitu ya, bukunya Ibnu Salim. Ada beberapa indikator-indikator dokumen AMDAL. Tapi yang terjadi orang yang buat dokumen AMDAL hanya untuk membenarkan keserakahan orang-orang yang merusak alam. Bukan diberikan rekomendasi untuk memanage, meminimalisir kerusakan lingkungan terjadi. Ya, ini coba kita lihat bekas-bekas daerah tambang ini sudah ditinggalkan, tidak bisa diapa-apakan. Itu yang terjadi. Nah, sehingga kedepannya kita harus saling mengingatkan bahwa berapapun uang yang kita miliki, berapapun harta yang kita miliki, apabila kita tidak punya air, kita mau apa? Kita mau hidup bagaimana? Nah, kenapa saya pilih judul harus bukan wajib? Karena kita belum punya fikih untuk memberikan sanksi. Ya. Tidak dibahas. Tapi Allah di dalam ayat-ayat Al-Quran banyak bahasa tersirat yang menyuruh kita untuk mengingatkan perilaku kita untuk menjaga alam ini, menjaga lingkungan kita. Jadi sebetulnya ayat itu peringatan agar manusia sadar makhluk yang berakal ini untuk mengelola lingkungannya agar tidak mengakibatkan kerusakan pada alam semesta. Ini tafsir Al-Maraghi terhadap ayat tersebut. Surah Ar-Rum tadi ayat 41. Allah telah memperingatkan manusia sejak ribuan tahun yang lalu juga ya, di surat Al-A'raf ayat 56. Wala tufsidu fil ardi ba'da islahiha wad'uuhu khaufan wa tama'an inna rahmatallahi qaribum minal muhsinin. Dan janganlah kamu berbuat kerusakan di muka bumi sesudah Allah memperbaikinya, dan berdoalah kepadanya dengan rasa takut yang jangan sampai tidak diterima, dan harapan akan dikabulkan. Sesungguhnya rahmat Allah sangat dekat kepada orang yang berbuat baik. Jadi dari penjelasan ini kita tahu baik secara saintifik, di Al-Quran pun Allah telah menjelaskan bahwa air ini adalah sebuah nikmat yang sangat besar yang harus kita jaga. Kita harus syukuri dan harus kita jaga. Bagaimana kita caranya syukuri? Yaitu tadi kita gunakan dengan sebaik-baiknya untuk taat pada Allah, dan kita jaga agar tidak rusak lingkungan kita di mana air itu bisa terjaga. Jadi bagaimana cara menjaga air itu? Yaitu kita kurangi pemborosan. Kalau kadang-kala kita berwudu, air keran, kita tidak atur lebih dari kebutuhan. Padahal Rasulullah itu kalau wudu sesedikit mungkin, yang paling sedikit yang berkah. Kemudian mandi juga kadang-kala kita boros. Saya rasakan sendiri kalau mandi, kalau lagi banyak air 2-3 ember udah cukup. Betul? Kalau ada air, tidak ada air, setengah ember cukup. Kenapa? Mindset kita sebetulnya. Mindset kita. Kebutuhan kita kadang-kala menggunakan air di luar kebutuhan kita. Kita karena keinginan saja atau untuk melebihi kebutuhan kita, karena setengah ember atau 1 ember pun cukup sebetulnya. Nah, kita rasakan betul nih selama kita kekurangan air di sini. Saya rasakan betul datang ngambil air di masjid. Terima kasih buat masjid untuk menyediakan fasilitas untuk ambil air buat jamaah. Kemudian kita tahu juga orang yang boros adalah kawan setan. Innal mubazirina kanu ikhwanas syayatin. Sesungguhnya orang-orang yang ikhwanas syaitan. Ikhwanas syaitan atau ikhwanas syayatin? Syayatin. Bagaimana Pak Kiai? Ikhwanus syayatin atau ikhwanus syaitan? Kanu ikhwanas syayatin ya. Innal mubazirina kanu ikhwanas syayatin. Jadi sesungguhnya orang mubazir itu adalah kawan, ikhwan dari syaitan. Kemudian kita mengelola juga air hujan. Cuma kalau di sini kan air hujan kita berlimpah. Tapi sebetulnya air hujan ini bisa ditangkap, namanya rainwater harvesting. Jadi untuk daerah-daerah tertentu yang memang airnya kekurangan betul pada saat-saat drought, saat musim kemarau yang panjang, itu bisa menangkap air hujan pada saat hujan. Kemudian membuat sumur-sumur resapan supaya air tanah itu masuk. Nah, ini kadang-kala kita
kurang pahami ya. Ketika air kurang ini yang saya lihat gejala, kita air kurang, kita rame-rame gali sumur. Nah, itu yang kita gali, yang kita bisa tangkap itu soil water. Coba lihat kita punya kualitas air itu. Bau, ya, kuning, itu tidak layak itu. Dan itu bisa saja itu air itu adalah hasil infiltrasi dari septic tank atau dari selokan. Iya. Nah, makanya beda soil water sama aquifer ya, groundwater. Itu tadi kalau dibahas kalau siklus air, jadi misalkan air masuk ditangkap tanaman, diikat di akar, kemudian ada yang masuk infiltrasi lebih ke dalam, namanya deep percolation. Deep percolation masuk ke aquifer di bawah lapisan kedap. Itu sampai ratusan. Kalau kayak di daerah kita dekat pantai ini, yang kita punya struktur tanah terbentuk dari sedimentasi, yakin jauh sekali kalau kita mau sampai ke aquifer. Yang kita dapati soil water. Kalau di sana gali soil water, sana gali soil water, air sumur, iya semakin turun itu permukaan. Dan lihatlah gejala-gejala orang yang menggunakan rame-rame di situ air tanah, itu tanahnya cenderung turun. Keriting itu tanya, coba lihat di Al-Markas itu. Orang pakai air tanah semua itu, cuci motor atau ya, itu kelihatan jalannya keriting. Nah, itu tadi gejala pengambilan berlebihan air tanah. Itu juga kalau di dekat laut, kita ngambil air tanah bisa infiltrasi air laut. Infiltrasi air laut airnya jadi asin. Jadi yang perlu, nah kemudian menghindari pencemaran air itu tadi. Kita jangan, ya, ini kadang-kala kalau di Jerman itu tidak sembarang orang cuci mobil. Tidak boleh orang cuci mobil sembarang karena air sabunnya itu masuk ke tanah. Tempat-tempat tertentu di tempat tertentu kalau dia disanksi, kalau dia kemudian buang baterai. Baterai ini bahan kimia, tidak sembarang orang buang baterai, dibungkus baik-baik, ditangani dengan baik kalau saja. Nah, kalau tidak itu dia masuk mencemari air tanah tadi, bahkan bisa sampai ke aquifer. Tapi aquifer sebetulnya pembentukannya itu adalah air-air tangkapan yang terbentuk dari proses bisa jutaan tahun, sehingga dia disebut kalau dalam penambangan atau pencairan aquifer itu dia disebut mencari air-air purba. Jadi memang dia, tapi itu terbatas sekali. Nah, ini tadi kemudian jangan kita cemari air kita, terutama juga kita buang plastik. Saya barangkali kita perlu masjid mulai inisiatif atau selalu menggalakkan penggunaan tumbler. Jangan selalu menggunakan gelas-gelas plastik yang sekali pakai. Itu semua berdampak terhadap emisi gas karbon. Kemudian nanti ujungnya adalah climate change. Kemudian menggunakan air ya daur ulang, kalau ada yang barangkali kalau di luar ya sudah ada yang penggunaan daur ulang. Kalau di sini kan kita cuma air dari sumber utama dari sungai diolah kemudian disalurkan di distribusi rata-rata kalau pam gitu. Kalau di luar ya ada daur ulang. Kalau desalinasi ya butuh energi yang besar ya. Ada dengan sistem osmosis, ada dengan sistem penguapan pemanasan. Kemudian menanam pohon dan vegetasi. Ini menanam pohon dan vegetasi. Kita lihat kecenderungan kita banyak lahan-lahan beralih fungsi. Dari ya misalkan Malino, saya tahun berapa saja saya punya kegiatan di sana. Tahun baru-baru yang kita lihat yang ada Menara Sky itu dulunya itu masih pohon-pohon di situ masih banyak. Sekarang saya kaget lihat, aduh. Nah, itu kan das bilik-bilik itu. Nah, kalau meskipun das dibangun waduk untuk direncanakan untuk memasok suplai air di kota atau sebagai pembangkit listrik. Kalau lifetime-nya umpamanya direncanakan 50 tahun, tapi kalau tingkat erosi yang tinggi, sedimen yang tinggi, lifetime-nya kan semakin berkurang. Nah, semakin dia punya air di volume di itu dan mengeruk waduk itu lebih besar biayanya daripada membuat waduk yang baru. Ya. Jadi ini selalu kita, kalau ada hadis Rasulullah yang dari terserat-serat di Riyadhus Shalihin, kalaupun besok hari kiamat, bagaimana Ustaz lafaznya itu matannya, kalaupun besok hari kiamat dan kalian punya kesempatan, ada satu pohon di tangan kalian punya kesempatan, kan tanamlah. Bukan mainnya. Jadi ada
seorang peneliti heran nih, kita ini Indonesia ini 87% penduduk muslim, kedua setelah Pakistan. Sekarang kita bukan pertama ya, kita kedua setelah Pakistan. 87% kita turun muslim. Tapi kita nomor 5 negara paling banyak sampah. Nomor 3 negara paling banyak sampah. Nomor 3 nomor 10 kita polusi. Nomor 3 apalagi di bawah. Ini herannya. Nah ini herannya ya semua mungkin dapat itu. Ya herannya dia bilang, kenapa padahal di ayat di Al-Qur'an dan ajaran Islam banyak sekali menganjurkan kita untuk menjaga lingkungan ini, menjaga alam semesta, menjaga alam sekitar kita. Lingkungan kita menanam pohon, jangan menebang pohon sembarangan. Bahkan itu dalam adab-adab perang dilarang kita tebang pohon, dilarang kita merusak pohon. Dilarang kita merusak bangunan. Tapi lihat perilaku umat Islam pada saya. Ya, saya kritik buat kita semua ya. Saya juga. Itu semua karena kita konsumsi melebihi dari apa yang kita butuhkan. Kemudian kita mengadopsi teknik pertanian berkelanjutan. Jadi ya jangan menggunakan bahan kimia. Kalau pupuk kimia itu digunakan, ini saya pikir Ustadz Sulaiman tahu, tapi ini selalu diulang-ulangkan, diingatkan. Kalau pupuk kimia digunakan, tidak semua pupuk kimia itu bisa diserap oleh tanaman, sehingga residunya akan tinggal di tanah dan akan menyebabkan mengganggu porositas tanah. Dan akhirnya suatu saat ditambah pupuk tidak bertambah produksi, ditambah pupuk tidak bertambah produksi. Dikasih pestisida, dikasih insektisida, bahkan disiram. Bahkan saya pernah waktu ikut perusahaan pestisida, saya lihat itu, saya baca botol yang dijual di toko pestisida. Pestisida buat kayu. Maksudnya bukan buat tanaman sayur, tapi itu digunakan untuk tanaman sayur. Saking tingginya itu daya tahan resistensi hama. Tapi saya tidak tahu kalau sekarang mungkin dia sudah ada terapkan yang ramah lingkungan dalam penanganan hama ya dan penyakit. Kemudian inilah kita mendakwahkan ini, menyampaikan di kesempatan seperti ini sebagai pendidikan dan untuk kesadaran lingkungan. Seharusnya agama, ya makanya penulis tadi, seharusnya agama Islam ini diintegrasikan dalam tahap kesadaran dan perilaku untuk menjaga lingkungan. Makanya ada beberapa ulama yang menyusun fikih fikih lingkungan ya, supaya untuk sebagai pedoman teknis kita dalam menerapkan hukum Allah, kehendak Allah dan Rasulnya di dalam teknis kehidupan kita dalam kaitannya dengan lingkungan, dalam menjaga lingkungan, melestarikan lingkungan. Nah dari semua tadi cara mencegah atau melestarikan airnya, ada satu hal yang lebih penting saya pikir, yang selalu dan ada hubungannya dan menjadi dasar atau pedoman, dan kita kembali ke situ. Walau anna ahlal qura amanu wattaqau la fatahna alaihim barakatim minas sama'i wal ard. Andai kata suatu kaum itu beriman dan bertakwa, maka kami akan bukakan pintu-pintu berkah dari langit dan bumi. Ini semua akar masalahnya ini. Kemaksiatan pasti akan menimbulkan keserakahan, permusuhan dan sebagainya, dan akhirnya merusak lingkungan. Dan setiap perbuatan yang bermaksiat kepada Allah pasti akan berdampak terhadap lingkungan, karena Allah ancam juga bahwa siapa yang berbuat ini Allah bisa timpakan bencana. Jadi paling penting dari semua itu kita menjaga iman dan takwa kita, amal saleh kita pada Allah Subhanahu wa taala. Saya pikir cukup sampai di sini. Lebihnya kebaikannya selalu datang dari Allah Subhanahu wa taala. Kekurangannya berasal dari keterbatasan ilmu saya dan hawa nafsu saya. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.